Kami dari Kompak 5. Perkenalkan, nama saya Jaki Muhammad Alkifari. Saya Roli Muhammad Anwari. Saya Nahayati. Saya Sela Manzida. Kami dari semester 5C akan memaparkan mengenai teori konsumsi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan sejumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam waktu tertentu. Konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dengan persamaan C sama dengan A ditambah BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Ada dua konsep yang mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposibel dengan konsumsi dan pendapatan disposibel dengan tabungan, yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori konsumsi. Yang pertama adalah teori konsumsi menurut John Maynard Keynes. Menurut teorinya, dia mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaan-dugaan mengenai konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Dan yang kedua adalah teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani. Dia menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi suatu masyarakat berdasarkan kepada kenyataan pola penerimaan dan pola pengeluaran yang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dan siklus hidupnya sendiri. Dan yang ketiga ada teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. Teori ini dikemukakan oleh James Dessenberry. Ia menerangkan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Dan jika pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mereka mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah. Namun pertambahan tersebut tidak akan terlalu besar. Di sini saya akan menjelaskan teori konsumsi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki pengertian yang hampir sama. Namun perbedaan yang mendasar adalah tujuan pencapaian dari konsumsi dan cara pencapaiannya yang harus memenuhi kaidah syariah Islam. Tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya konsumsi didasari niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan konsumsi juga bernilai ibadah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana yang wajib, yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuan dalam pencapaian manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai falah. Falah adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori konsumsi. Yang pertama, faktor ekonomi. A. Pendapatan rumah tangga. Biasanya, makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. B. Kekayaan rumah tangga. Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real, rumah, tanah, dan mobil, dan finansial, deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga. C. Tingkat bunga. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi atau opportunity cost dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. D. Perkiraan tentang masa depan. Faktor-faktor
internal yang digunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga, antara lain pekerjaan, karir, dan gaji yang menjanjikan banyak anggota keluarga yang telah bekerja. 2. Faktor demografi. A. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. B. Komposisi penduduk. 1. Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif dari umur 15 sampai 64 tahun, makin besar tingkat konsumsi. Yang kedua, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Yang ketiga, makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, pengeluaran konsumsi semakin tinggi. Faktor-faktor non-ekonomi. Yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pada kebiasaan makan, perubahan etika, dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat yang lain yang dianggap lebih hebat atau ideal. Yang selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, teori perilaku konsumen dibangun berdasarkan syariat Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi dasar fondasi teori motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Nilai dasar konsumsi bagi Muslim ialah kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Berikutnya adalah perbedaan konsumsi Barat dan Islam, yaitu ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Untuk ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Berpandangan dunia akhirat, lalu mekanisme pasar bekerja menurut maslahat. Kompetisi usaha dikontrol oleh syariat. Motif mencari keuntungan diakui lewat cara-cara yang halal. Perintah aktif sebagai pengawas, pengontrol, dan wasit yang adil dalam kegiatan ekonomi. Pemberlakuan distribusi pendapatan. Sedangkan untuk ekonomi kapitalis bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia, berpandangan dunia sekuler, mekanisme pasar dibiarkan bekerja sendiri. Kompetisi usaha bersifat bebas dan melahirkan monopoli. Motif mencari keuntungan diakui tanpa ada batasan yang berlaku. Pemerintah sebagai penonton pasif yang netral dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu tidak dikenal distribusi pendapatan secara merata. Perbedaan konsumsi yang selanjutnya, ekonomi Islam. Bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Berpandangan dunia akhirat, kepemilikan individu terhadap uang atau modal bersifat nisbi. Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat. Motif mencari keuntungan diakui lewat cara-cara yang halal. Pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol, dan wasit yang adil dalam kegiatan ekonomi. Pemberlakuan distribusi pendapatan. Ekonomi sosialis. Bersumber dari hasil pikiran manusia, filsafat, dan pengalaman. Berpandangan dunia sekuler ekstrim dan ateis. Membatasi bahkan menghapuskan kepemilikan individu atas modal. Perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh negara. Tidak mengakui motif mencari keuntungan. Pemerintah mengambil alih sebagai kegiatan ekonomi, menyamakan penghasilan dan pendapatan individu.